bahwa tidak ada yang lain kecuali Yesus ya. Dalam segala keadaan, dalam segala musim kehidupan, ya kita mesti percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Ya, nyanyian ini juga memberitahu kepada kita bahwa hidup itu ada musimnya, saudara. Ya, hidup itu ada musim, ya. Segala sesuatu selalu silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi yang kita tahu kalau Tuhan menyertai kita, apapun musimnya, ya lakonnya tetap kita adalah pemenangnya. Yang percaya katakan, yang setuju katakan. Saudara masih ingat waktu saya khotbah terakhir tentang pohon zaitun, bagaimana Daud menyampaikan satu pengakuan. Dia berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Betul ya? Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Karena apa? Karena aku bersandar, aku berharap kepada kasih setia Tuhan. Ya, aku berharap kepada kasih setia Tuhan. Alkitab bahasa Jawa berkata, ananging aku bakal oning pedalemane Gusti Allah. Ya, kenapa? Sih rahmate Gusti Allah iku kang tak ndelake ono ing sak lawas-lawase. Kasih setia Tuhan itu yang menjadi sandaran. Ya, Alkitab bahasa Mandarin berkata, ya aku berharap, ya, wo yong yen ikau sentak ceai, ya. Wo yong yen ikau sentak ceai. Aku selalu berharap, ya ikau itu berharap, senden, bersandar. Nah Bapak Ibu, waktu itu yang namanya Daud itu lagi mengalami sebuah masa. Satu musim kehidupan ya, yang sama sekali dia tidak pernah pikir kehidupan itu jadi begitu. Ya kenapa? Satu kali Bapak Ibu Saudara, dia ini sudah ada satu kedudukan yang hebat, satu posisi yang dahsyat, karena setiap kali dia perang melawan orang Filistin selalu menang, lalu dia diangkat menjadi menantu raja walaupun Saul sempat menipu dia, karena dia berkata kalau kamu menang, aku dapatkan anakku yang namanya Merab. Daud pulang perang menang, Merab dikasih orang. Ya, lalu dia berkata adiknya Merab namanya Mikal jatuh cinta kepada Daud. Lalu Saul berkata, kalau engkau mau menikah dengan anakku Mikal, ini lebih mudah, ini adiknya loh ya. Jadi kamu harus bayar kepadaku, enggak usah pakai mas kawin macam-macam. Karena Daud pada waktu itu berkata, layakkah aku jadi seorang menantu raja karena aku ini orang miskin. Ya. Lalu Saul berkata, aku enggak butuh harta, yang penting kamu bawa 100 kulit katan orang Filistin cukup untuk jadi mas kawin. Pikirnya Saul, biar dia berjuang, dia membunuh 100 orang Filistin bersama dengan memotong kulit katanya, sunat massal. Ya, betul kan ya? Nah itu saja jadi mas kawin buat saya. Ternyata Daud maju juga, menang juga, dapat berapa? Bukan 100 yang dia minta, tapi dia kasih 200 kulit katan orang Filistin dan dia menjadi menantu raja. Tapi perhatikan, musim kehidupan itu silih berganti. Ya, di tengah-tengah enaknya kehidupan, di tengah-tengah nyamannya kehidupan, di tengah-tengah ada dalam satu zona yang disebut dengan zona nyaman. Satu kali Daud harus lari dari istana menuju ke kampung halamannya. Coba kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-21 Pak, ayat 1 ya. Saya menggarisbawahi nyanyian itu tadi dulu ya, bagus sekali. Setiap musim ya kehidupan ya. Yuk lihat ayat 1. 1 Samuel 21. 1 Samuel Pasal 21. Pasal 21 ayat yang 1. pertama. Oke. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Ya. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan cukup. tidak ada orang bersama-sama dengan engkau. Cukup. Satu kali Daud ini sampai di kota Nob. Ya. Jadi perjalanannya Daud itu dari istana kok tiba-tiba di kota kecil namanya kota Nob. Ya Bapak Ibu, kota Nob itu kota yang namanya kuno, namanya Nob. Dulu namanya Nob, sekarang ini Bapak Ibu Saudara kota Nob itu menjadi kota modern. Ya, itu letaknya kira-kira 1,5 kilo dari Bukit Zaitun menuju ke utara.
Ya, jadi Pak Yos nanti kalau ke Israel, lihat ya, kalau kita dari Yerusalem menghadap ke timur, kan ada lembah namanya Kidron, lalu naik ke satu bukit namanya Zaitun, utaranya Zaitun kira-kira 1,5 kilo, itu ada bukit kecil namanya Nob dalam bahasa yang lama. Ya, sekarang dipakai kata Tel Sualaf, ya. Tel Sualaf, tel itu artinya bukit. Undukan ya, bukan gunung loh ya, cuma undukan kecil, daerah seperti lebih tinggi dari daerah lain. Ya, sekarang kota Tel Sualaf ini yang menempatinya adalah penduduk-penduduk dari suku Arab. Walaupun mereka warga negara Israel, tapi mereka keturunan Arab, makanya menyebut namanya itu bukan lagi Nob, bukan Tel Sualaf, tapi mereka menyebut dengan Al-Sawiyah. Ya, sama ya, hampir seperti orang Jawa ngomong sawiyah. Ya, siapa yang orang Jawa asli suku Jawa? Siapa ngerti sawiyah? Anak cecak, siapa tuh yang ngomong ya? Hebat ya, sawiyah itu anak cecak, ya sawiyah. Lah, bagaimana Daud bisa sampai di situ? Di kota Nob itu Bapak Ibu Saudara, ada rumah ibadah, ya walaupun tidak gede ya. Waktu itu Yerusalem belum direbut oleh Daud menjadi ibu kota. Saul jadi raja, belum Yerusalem jadi ibu kota, tapi ibu kotanya di Gebea, di daerahnya dia. Sukunya Saul namanya suku Benyamin. Kenapa? Karena Saul keturunan dari suku Benyamin, ayahnya Saul namanya Kis. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, pada waktu Daud masuk ke kota Nob, di situ ada rumah sembahyang, rumah ibadah ya di kota Nob yang dipimpin oleh seorang imam. Imam itu namanya Ahimelek. Siapa Bapak Ibu? Yang keras, 2, 3. Siapakah Ahimelek itu Pak? Pak, kalau Bapak Ibu ingat Ahimelek ini adalah anak seorang imam juga. Bapaknya imam namanya Ahitub. Ya. Nah Ahitub itu juga anaknya imam. Bapaknya Ahitub namanya Pinehas. Nah, bapaknya Pinehas juga imam, Alkitab menyebut dengan nama Imam Eli. Waktu kecil-kecilnya Samuel, itu ada imam namanya Imam Eli, punya anak 2 namanya Hofni dan Pinehas. Pinehas punya anak Ahitub, Ahitub punya anak Ahimelek. Nanti Ahimelek punya anak yang melanjutkan keimamannya namanya Abiatar. Ya. Bagaimana dia ada di sana saudara ya. Dia sampai ke kota itu, dia masuk ke rumah sembahyang, ke rumah ibadah. Ya, lalu dia menemui seorang imam yang ada di sana namanya Ahimelek. Dia tanya kepada Daud, ya dengan gemetar dia berkata, Daud kenapa engkau pergi seorang diri? Ya, kenapa? Ini tidak lazim terjadi anak raja pergi sendiri, seorang prajurit, kepala prajurit, ya, seorang pemimpin tentara, bahkan Alkitab bahasa Jawa disebut dengan senopati. Senopati itu jenderal besar, sama seperti kepala angkatan bersenjata gitu ya, senopati itu ya, pimpinan perang. Kenapa engkau datang sendiri, tidak bawa apa-apa, dan tidak ada orang yang menyertai engkau? Ya, saudara mesti tanya ini juga kepada Alkitab. Lapo kon kok dewean, kok anak rojo, kok melaku dewe, ndak bawa senjata dan sebagainya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Daud itu sedang mengalami satu perubahan musim. Ya, satu warna kehidupan dari zona nyaman menjadi zona terlonta-lonta penuh dengan penderitaan. Bahkan anak raja itu sempat melarikan diri dari rumahnya Saul yang ada di Gibea menuju ke Bethlehem. Dan sebelum meninggalkan tapal batas antara Benyamin dan Yehuda ada kota namanya Nob. Dia mesti mengalami satu hidup yang terlonta-lonta penuh kesengsaraan. Nah saudara mesti pikir salahnya Daud itu apa? Saya cari kesalahannya Daud, sama sekali tidak ada ditemukan kesalahannya Daud. Bahkan anaknya Saul namanya Yonatan, waktu dia dengar pengumuman Daud harus dibunuh. Begitu ya. Yonatan berkata, Pah, karena dia anaknya Saul. Kenapa anak itu harus dibunuh? Pokoknya harus dibunuh. Ya, sampai tidak tahu kesalahannya apa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Alkitab menceritakan yang membuat Saul ngusir Daud, yang membuat Saul
benci kepada Daud, yang membuat Saul kegi kepada Daud, itu bukan karena kesalahannya, tapi sebuah peristiwa. Coba kita lihat peristiwanya. 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ke-6. Ya, 1 Samuel pasal 18 ayat 6. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6. Ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin Jadi Daud dengan Saul pulang dari peperangan, yang menjadi senopati, yang menjadi pemimpin perang adalah Daud. Lalu waktu mereka masuk ke kota-kota, Bapak Ibu Saudara, dari daerah Filistin menuju ibu kota yang ada di Gibea Saul namanya kota itu ya sekarang. Gibea Saul di daerah Benyamin. Waktu mereka pulang terus Pak. keluarlah orang-orang perempuan. Orang-orang perempuan, sorry, emak-emak itu loh. Metu. Ya, perempuan-perempuan yang keluar ini. Jadi Saul dengan Daud pulang. Waktu dia pulang dari peperangan, dia menang. Semua perempuan-perempuan dari kota-kota itu keluar. Terus Pak. Perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Dari Saul. segala kota. Maksudnya apa? Waktu Israel ada dalam kesunyian, dalam peperangan. Lalu dengar kemenangan Saul dan Daud. Ini 2 orang loh ya. Saul dan Daud makanya disebut dengan mereka pulang dari peperangan. Setiap kali lewat satu kota Israel, perempuan-perempuan itu keluar. Keluar lagi, perempuan-perempuan keluar. Dengan rame-rame. Sehingga pada perjalanan Saul dan Daud, itu setiap kali dia melangkahkan kaki, perempuan-perempuan itu podo keluar semua. Terus Pak. Sambil menyanyi dan menari-nari. Sambil menyanyi, mereka menari-nari. Dengan memukul rebana. Dengan bersukaria. Dan dengan membunyikan gerincing. Ya, gerincing itu seperti alat kemping, gingsing itu loh. Yang dipakai tari remong di Indo itu biasanya pakai yang di kaki itu ya. Tetapi diangkat. Ya beberapa, jadi kemerincing gitu ya. Dengan rebana, dengan tarian. Mereka teriak-teriak, menyanyi, mereka menari. Sukacita kemenangan Bapak Ibu Saudara. Menyambut tentara-tentara yang menang. Pasti yang paling depan adalah raja, belakangnya raja adalah senopatinya. Baru semua rakyat ada di belakang tentara-tentaranya. Lah ini sedang dielu-elukan. Yang dielu-elukan ini adalah raja. Karena apa? Israel punya peraturan, tidak ada orang boleh dinyanyikan, dielu-elukan dengan musik kecuali raja. Berarti ini untuk Saul. Terus Pak. Dengan perempuan yang menari-nari itu Ya. menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu Yang satu berkata, musuh, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. tetapi Daud berlaksa-laksa. Terus Pak. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sana. Terus gregeten Saul, lihat itu. Lah karena gregetennya ini Saul jadi kegi, Saul harus mengalami kemarahan besar, Daud jadi korbannya sampai beberapa kali dilempar dengan lembingnya, luput juga Yonatan belani adik iparnya, Yonatan pun pernah dilempar lembingnya juga oleh Saul, luput juga. Akhirnya Daud harus tinggalkan istana, meninggalkan Mosona namanya nyaman, menuju zona perjuangan. Kenapa? Karena orang lain menyanyi. Halo? Lah saya ini mikir-mikir gini Pak, yuk sementara duduk ya Yosua memimpin pujian. Lah iya. Sudah jelas yang berhak menerima elu rakyat itu raja. Lah ini kan juga raja. Cuma waktu mereka menyanyi bersaut-sautan mungkin berkata, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Harusnya yang nyaut berkata, oke, yes, iya. Mantap.
Lah yang lain berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Sing nyaut itu loh berkata, tetapi Daud Lah gara-gara mak-mak nyaut sing salah iki lho saudara ya. Daud jadi kena batunya. Halo? Kalau mak-mak zaman dulu kan nyanyi. Sekarang ini kalau mak-mak itu gregetnya di jalan Pak. Numpak sepeda gitu ya, ratingnya ke kanan, menggoi ke kiri. Loh, ini karepe opo mak iku ya. Dikandani menteleng, lapa nguasno aku ae lho. Ya apa sih sampean niku ya. Halo? Coba kita lihat. Saya ini sampai ngerasa no hidupnya Daud. Sementara itu loh nyanyi semua musim, ya dalam semua keadaan. Itu saya duduk sampai saya khotbah lali go Alkitab iki lho saudara ya. Tetap tak taruh situ Alkitab iki saudara, gak tak buka. Soalnya no Alkitab urip iki somuni bener ya. Coba lihat. Orang lain yang nyanyi, Daud yang menikmati. Orang lain yang nyanyi, Daud yang kena batunya. Dan karena nyanyian itu, dia harus berbelok arahnya, meninggalkan jalan menurut cita-citanya, masuk dalam sebuah jalan yang dia sendiri tidak suka untuk melewatinya. Namanya jalan penderitaan. Coba kita lihat. Ya, harusnya waktu dia ditanya oleh seorang imam, kembali kepada kisah 1 Samuel 21, ayat yang kedua tolong Pak. Jawab Daud kepada imam. Jawab Daud kepada imam waktu Ahimelek. ditanya kenapa engkau sendiri, kenapa engkau tidak ada yang menemani, di mana orang-orangmu? Harusnya Daud punya jawaban, ya. Dia menjawab begini, apa jawabnya Pak? Raja menugaskan sesuatu Raja kepadaku. menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku. Katanya kepadaku. Siapapun juga tidak boleh Siapapun mengetahui. juga tidak boleh tahu tentang tugas ini. Coba kita lihat. Daud, kenapa engkau sendiri? Kenapa engkau udah bawa senjata? Raja menyuruh aku dengan tugas khusus dan tidak boleh orang tahu tentang tugas itu. Padahal sesungguhnya Daud ini sedang diusir oleh siapa? Mertuanya dan diancam nyawanya. Untung mantu satu tuh lambining genah. Itu mantu zaman sekarang hancur wis. Halo? Betul? Kalau mantu zaman sekarang ditanya, Daud, kenapa engkau sendiri? Lah iya, bayang no pendeta, bayang no imam. Aku mau cerita ya, bukan apa-apa sih ya. Aku ini jadi mantunya dia, kan bukan aku yang lamar. Lek dia ndak nawani, masuk aku ini maju. Aku disuruh perang, katanya dapat taji'i dirabek nombek orang lain. Dia ceven mbek orang lain, oh ade jatuh cinta mbek gua. Dikongkon perang mana? Dan gak mertua kaya ngono iku. Loh karepe apa? Mari gitu saya ini pulang perang, ya ada. Kan jemaat itu Israel semua keluar, lalu mengelulukan, sing dilulukan dia. Cuma gini pendeta Ahimelek, ini loh imam. Waktu mereka nyanyi, ketoknya salah nyanyian itu. Dia berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan Loh, goro-goro iki loh, moroteku kegi mbek gua. Gua ini sudah 2 kali loh mau dipateni sama dia. Karepe apa? Ngregetno loh morotuwa iku. Tuwek, gak ngerti rek tuwek, gawe perkara ae. Ate tak pateni wedi dosa, gak dipateni golek perkara. Betul enggak saudara? Ya, itu lek Daud model sekarang, jenenge Daud tapi tujuh ini ampun-ampun ya. Tapi waktu itu Daud berkata, dia memberikan tugas kepadaku. Ada alasan loh berkata, coba orang-orang itu nyanyi. Enggak apa-apa sih, aku enggak keberatan nyanyinya. Cuma liriknya itu loh. Kenapa harus berkata aku berlaksa-laksa sedangkan Saul beribu-ribu. Dia bikin keki. Coba lu nyanyi, nyanyiannya bukan itu. Gua selamat. Loh betul enggak? Boleh nyanyi? Boleh. Sing penting ojo nyinggung mertuaku. Nyanyi liane. Burung kakak tua. Selamat wes aku. Lu lapo terus nyanyi iku lho. Waduh, Daud itu berkata, iki karepe opo ya? Sorry. Sampai waktu Daud di situ itu keadaannya benar-benar sendiri. Itu pun karena arahan kakak iparnya namanya Yonatan. Kalau besok aku panahkan anak panah, kamu lihat anak panah pertama ya. Anak panah yang kedua kalau lebih jauh,
berarti engkau harus pergi. Kalau lebih dekat, engkau pulang ke kota. Oke, dipanahkan anak panah kedua, jauh lebih jauh. Dan dia mesti pergi. Salah ya apa orang lain yang salah? Sampai Daud itu kalau duduk mungkin malam itu mikir gitu, dan entek-entek pikiran. Loh kok iso ya? Aduh, cek greget no orang-orang itu. Wong nyanyi, kok lapo nyanyi ngunu gitu loh. Yang membuat dia masuk dalam Nah, kadang-kadang kita ini dalam masalah kita ini kadang-kadang mikir. Kalau masalah itu datang karena kesusahan, karena memang salah kita, itu kita bisa mengambil satu jalan. Oh kalau ini salah nanti lain kali enggak begini. Yang bikin kayak gitu kalau kita susah karena perbuatan orang. Halo? Lah orang itu mungkin gak sengaja. Nah iki. Lek kon sengaja tak tuntut. Lah iki gak sengaja. Ya kayak mak-mak nyanyi tadi itu loh. Siapa sing ngelatih? Nanti digoleki mbek Daud itu tempilingi mungkin ya. Wong ngelatih kok kata-kata ngono iku lho ada apa? Sing ngelatih ya gak tahu. Nah coba kita lihat. Pada waktu saya dan saudara mengalami seperti Daud, yang muncul itu mesti kegi. Yang muncul mesti hati yang tidak suka. Lah Bapak Ibu, kalau hati kita dipenuhi dengan kegi, omongan kita ini selalu bikin orang kegi. Bukankah yang meluap dari hati itu keluar melalui mulut. Sampai kasihan apa yang dikatakan Daud berikutnya. Maka sekarang apa yang ada padamu? Ya, kamu punya apa pendeta? Kamu punya apa imam? Berikanlah kepadaku 5 roti. Kalau ada 5 roti saja kasih kepada saya. Atau apapun yang ada. Atau kalau tidak ada roti wis apapun wis pohong ya gelem bute ya gak apa-apa wis kono lah. Suwek-suwek ya wis kayak nolah sing penting kena dipangan. Nah, coba kita lihat saudara ya. Namanya anak raja, namanya panglima perang, namanya penduduk istana harus turun ke satu zona sampai makan pun minta. 5 roti saja. Kenapa? 5 roti itu biasanya bekal untuk orang makan Israel. Pagi 1, siang 1, sore 1, besok baru 2. Makanya waktu zaman Tuhan Yesus pun anak kecil itu yang ada itu dia punya 5 roti dan 2 ikan. Ini keadaan yang paling parah. Dari orang yang mulia, dari orang yang berkecukupan, hidup berkelimpahan. Jadi orang tidak punya sampai mangan ini kalau jaluk. Sama pendeta ini, imam ini. Terus ngomong apa imamnya Pak? Lalu jawab imam itu kepada Daud. Nah, imam itu jawab. Tidak ada roti biasa Aduh, podo padaku. gak duwe ini Daud. Dino iki aku ya paceklik. Jadi lek kon kere, iku luwih kere maneh lah. Ya, pendeta itu ya enggak selamanya ada kelimpahan, saudara ya. Saudara, jadi kalau kita lihat sambatannya pendeta ini, jemaat sambat pendeta, pendeta ini ngomong, podo ae, aku ya gak duwe apa-apa iki. Halo? Halo, betul ya? Kadang-kadang orang salah alamat lo lihat pendeta-pendeta ini saya. Ada orang datang ke rumah saya, Pak Simonus, aku nih mau pinjam uang, pinjam piro, pikir saya, lek kue butuh 3 juta, ngono kadang-kadang ya gak tak kei 3 juta, gak tak pinjemi tak kei 1 juta, timbang kayak gini. Betul ya? Lah 1 kali lo butuh piro 100 juta. Kon gak salah alamat aku ngono ya. Ya. Dia berkata, lu ndak apalah pendeta kan sugih-sugih kabeh. Ra gendah kon iki ngomong tekon ndi pikiranmu pendeta sugih ku. Pikiran saya semoga pikiranmu jadi kenyataan dalam hidupku aku ngono. Kon sing mikir aku sing ngrasakno ya pendeta sugih-sugih, betul ya? Aku ndak punya apa-apa. Terus Pak. Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Nah ini imam-imam itu jaga rumah ibadah. Kalau roti biasa yang dimakan, aku sama sekali tidak punya hari ini. Pas kosong, tidak punya apa-apa. Tapi hari ini waktunya orang mengganti roti sajian di dalam rumah Tuhan. Itu kalau dilorot, diambil, diganti roti baru. Roti yang lama itu boleh dimakan asal engkau tahir. Lanjut Pak. Asal saja orang-orangmu itu Ya. menjaga diri terhadap perempuan. Terus. Daud menjawab imam itu katanya Ya. kepadanya. Ya. Memang kami tidak Memang diperbolehkan kami bergaul. tidak diperbolehkan
Bergaul dengan Bergaul perempuan. dengan perempuan, terus. Seperti sedia kala Ya. apabila aku maju berperang. Terus. Tubuh orang-orangku itu tahir. Sekalipun pada perjalanan biasa. Ini perjalanan biasa, tapi orang-orangku tahir, terus. Apalagi pada hari ini. Ya. Masing-masing mereka tahir tubuhnya. Terus. Lalu imam itu memberikan kepadanya. Lalu imam itu memberikan kepadanya. Roti kudus itu. Roti kudus itu cukup Bapak Ibu Saudara. Lihat. Sekali lagi, yang membuat Daud menjadi duka, yang membuat Daud menjadi terlonta-lonta, membuat Daud mengalami masa sulit, ini bukan kesalahannya, tapi orang lain yang membuatnya. Lah saya mau tarik kesimpulan ini, bagaimana kalau saya dan Anda mengalami yang seperti itu. Kadang-kadang perbuatan orang itu sampai membelokkan kita loh saudara. Jalan hidup yang harusnya maju menuju kesuksesan. Karena perbuatan orang harus berbalik. Halo? Ada orang yang harusnya kerja jadi pegawai. Lalu karena orang lain berbuat sesuatu. Dia mesti dipecat karena mulut orang tidak bertanggung jawab. Dia mesti ganti pekerjaan. Artinya ganti arah kehidupan. Coba gregeten enggak kalau lihat ini saudara. Daud itu hampir berhasil. Sudah jadi mantu raja. Tapi harus berbelok ke jalan yang dia enggak suka. Saya tanya kepada Alkitab, lah kenapa dalam hal begitu Daud itu kok si api mulutnya itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya ambil acuan Alkitab, orang mulutnya api itu karena hatinya memang api. Halo betul ya? Tuhan Yesus berkata, kalau buah itu kamu katakan baik, maka buahnya pun jadi baik. Satu tanaman kalau kamu katakan tidak baik, buahnya juga tidak baik. Tapi hati ini adalah perbendaharaan. Kalau hatinya baik, meluaplah kata-kata yang baik. Makanya jangan ada di gereja ini orang berkata, aku ini jahat mek cangkemku tok, tapi hatiku ki api. Kaono. Wes to yakin saudara ya ojo dipercaya lo no wong ngame-ngame lo kene ya masuk mulute kerusak tapi atine kene apik mbek ini sejak direken saudara aduh setan iki sing ngomong gak ono ngomong iku Alkitab ngomong lek lambene bejat ya hatimu bejat lek lambemu apik ya hatimu ternyata hatinya Daud itu memang waktu dia harus belok jalannya menuju jalan yang namanya sengsara dia ndak merasa bahwa gara-gara orang-orang itu. Kenapa dia mesti berbelok? Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 23. Coba kita lihat ya. Mazmur pasal 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Ya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan. Langkah-langkah orang. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Daud yakin jalanku menuju ke depan gara-gara mak-mak itu nyanyi harus belok ke kanan, ndak apa-apa. Dia yakin bukan gara-gara kamu kok aku ada di sini. Ini gara-gara Tuhan. Kenapa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang terus yang hidupnya cukup. Lanjut. Apabila ia jatuh. Yuk lanjut bacaannya. Tidaklah sampai tergeletak. Tidak sampai tergeletak. Lah kenapa? Sebab Tuhan menompang tangan. Lihat saya sekarang. Ini jalannya Daud maju. Menuju kepada kesuksesan. Gara-gara orang-orang perempuan itu nyanyi. Saul kegi. Dia belok. Betul? Nah, beloknya itu jalan tidak enak. Kalau dia kecewa, mulutnya pasti jelek. Ada banyak loh orang menderita karena orang lain. Ya, satu kali ada suami istri tengkar. Belanjanya tidak cukup. Gara-gara apa? Dia berangkat belanja,
Ada orang temannya pinjam uang. Lah uang itu sejumlah uang belanjanya dia. Dengan apa? Tolong Ci, kepinjam duit 500 ribu. Loh apa? Tadi sak betulnya ini mau ngomong tadi di sana. Kenapa? Anakku putuku itu step, putuku bolak-balik kejang. Kini mesti pergi dokter beli obat, kurang 500. Lah ini kan orang mau nolong. Aku tidak punya duit 500, tapi ini mau belanja. Ini loh, duit belanja. Tapi enggak apa-apa, wis belanja bisa ditunda. Anakmu sakit, putumu sakit kan harus ditolong dulu. Dipinjemi 500. Lah biasanya itu wis gak sudah belanja wis Bu disilihno koncone ini. Biasanya orang lek pinjem ku majune genah nagih angel. Lah nang Malang lho mbuh Surabaya iki. Oh padha ya? Padha. Ditagih ngamuk. Lho Dik, kapan itu lah Adilak pinjem Eke ini duit 500. Iki loh, aku ini butuh sekarang. Ya apa? Cik, zaman waktu itu tak omongi sih Cik. Lek wis ono tak balekno. Lek wis ono tak balekno. Tak Cik krungu apa ndak waktu itu? Lek gurung tak balekno ki ya gurung ono. Megelno iki. Aku wis ngomong sebiyen niku lek wis ono tak balekno. Lek durung tak balekno iku jenenge durung ono. No kan nagih, ngisin-ngisini ae. Kena iki ya apa ya? Jadi sing ngutang nyeneni sing diutangi. Loh ngene lho, aku iki butuh. Loh masih butuh ya kabeh orang ya butuh. Mangkane duwe iku sing hati-hati, ditata sing genah. Aja ngene iki, obral. Lek wae butuh sawaya wae. Ya apa repot nek karuan. Sampai iki gendeng apa waras wong iki ya. Ya, tuh ditak ngene ae wis lah lek ndak ada 500, 300 disiae. Gak ono. Dikandani gak ono kok ngeyel ae. Wis gak bayar, ngrasani maneh. Iku lho, gak genah iku. Aku ditowagih bengi-bengi nang omah. Lah nopo? Aku kan pinjem duit 500. Mari gitu dodok, aku suruh bayar 500 juta. Aku ya emoh. Wong pinjem 500 kok suruh bayar 500 juta. Lah, mengsle wis. Halo, pinjemnya berapa? Disuruh bayar piro? Ya aku ya gak gelem. Lah apa sampai 500 juta? Wong aku pinjam 500 kok. Ditakoni karo sing lanang. Waduh, ruwet wis. Ati ngaku iku wedi, gak ngaku iku ya apa? Betul kan? Kadang-kadang seorang menderita karena kesalahan orang. Itu benci. Makanya saya pikir kalau seperti ini harusnya orang itu terbukalah suami istri itu ya. Mau nolong orang wis omongo genah itu ya. Saling tertutup itu ada apa? Suami istri loh terutama. Ada satu cerita kalau suami istri tertutup itu selalu gegeran hanya karena sesuatu yang tidak jelas. Nanti istri ikut reuni. Sekarang kan musim reuni. Reuni itu bolak-balik sampai saya ini bosen dijak reuni itu. Ya, kenapa? Semakin banyak, semakin tinggi jenjang sekolah, semakin banyak badan reuninya. Coba mbiyen sekolah taman kanak-kanak cuma satu reuni TK, mari wis. Ono reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, betul ya. Reuni IKIP ya wis buyar padahal ndak ono lagi sekarang IKIP itu ya. Reuni lagi sekolah kitab, waduh kakek reuni. Nah itu kalau terbuka ya gampang. Kalau istri reuni, suaminya ndak setuju, ya wis aja budal daripada gegeran. Kak pamitan melok reuni. Bojone takon, kon tekon ndi? Gak tekon ndi? Reuni kan kon mang? Iya. Ambek kanca-kancamu SMA. Iya, pasti ketemu pacarmu sing biyen ya. Lah ya memang SMA itu kan masa senang di sekolah itu ya. Ketemu ambek pacarmu biyen, ya ketemu lah. Lapo, ya gak lapo-lapo. Gak njaluk nomor HP-mu, ya njaluk. Mbok kei nomor WA nih. Iya lah, lamu suka tiga. Wong wis kan opo-opo, wis kewut-kewut ae kok. Ya. Jam 2 HP ini bunyi. Dindung. Diwaca mbek sing lanang. Begitu dibaca langsung dibanguni sing wedok. Tangi yo. Siapa yang mbok kasih nomor iku? Iku lho, telepon kon iku lho. Telepon apa? Wis gak eruh pokoke iku SMS iku lho. Ngomong apa? Gak ngerti. Tak waca mana? Beautiful. Siapa nyeluk kon beautiful lek gak bacarmu biyen? Wah, wis mulai geger wis.
beautiful. Sing wedok toangi dibuka HP ini. Genteni lho sing lanang, matamu meleo tadi sik ojo turu ambek maca. Apa? Wong baterai full iku lho so beautiful iku lho ya. Lah coba. Kacau. Tulisan baterai full jare beautiful. Makanya meleo ojo turu ae. Sik turu maca HP, wis geger maneh. Aduh ruwet wis ya. Itu loh kesalahan orang itu kadang-kadang ya. Daud itu menjadi kegi. Tapi perhatikan Daud yakin. Dia tidak marah kepada emak-emak yang nyanyi. Walaupun gara-gara mereka dia masuk kesulitan. Ini ada satu proses yang namanya pindah jalan. Siapa yang memindahkan? Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepada. Kalau di jalan yang ditetapkan Tuhan itu dia jatuh, maka berkata tak sampai tergeletak karena tangan Tuhanlah yang menopang engkau. Tapi lihat jatuhnya di mana? Di jalannya Tuhan. Lah kalau di jalannya sendiri, mbok sampai ndelosor dijarno sama Tuhan. Kita kalau nyanyi enaknya nyanyi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Pertama, mau ndak engkau ditetapkan jalanmu oleh Tuhan? Jalanmu iki salah, jalanmu iki ndak apik, Tuhan punya kehendak lain. Wis ta walaupun sengsara, tapi ini rencana Tuhan. Ya, apabila ia jatuh tak sampai sebab Tuhan menopang. Asal jatuhnya di jalan Tuhan. Aduh kadang-kadang belok jalan itu gregetan. Amin. Amin. Saya ini dibelokkan Tuhan jalan saya. Itu dari pekerjaan saya. Saya tidak pernah Pak punya cita-cita dari pendeta. Sama sekali enggak. Waduh, kalau ibu saya ndokno saya gitu ya setiap malam, Tuhan pakai anak-anak kami jadi hamba-hambamu. Saya ngomong amin. Kalau ayah saya numpangi tangan saya, Tuhan Stefanus untuk hormat bagimu tak lapi dalam nama Yesus. Gila aku lihat dari pendeta itu. Lah kenapa? Karena saya ini hidup di pastori, seorang hamba Tuhan yang tidak diberkati pada zaman itu. Ya lu apa-apa suruh sembahyang, minta apa-apa suruh sembahyang. Terus kau ngerus aku jadi pendeta. Ya wegat aku. Tak omong imam, iku lu bukuku habis. Ya sembahyang ngotan, lihat berkat mami beli no. Sampai satu waktu loh, Pap aku ini kepingin apa-apa. Tapi aku sembahyang loh, karena ngomong tok mbak papi. Lah kon wis sembahyang aku durung. Lah pegel apa ndak saudara ya. Lah gitu kok naik orang jadi pendeta itu loh. Pokoknya saya sekolah. Ya SMP, masuk sepatu kiri kabeling toh. Saya tetap sekolah SMP itu. 3 bulan pakai sepatu karena ayah saya tidak bisa beli baru. Belinya rombengan, nomornya genah 36, tapi dua-duanya kiri. Wah aku sikil kayak gak balance ini, tak gemlah aku terus sekolah. Roto-roto pengkor didik gitu ya, padahal sikilnya jejek. Karena sepatunya itu menggok kiri kabeh, tadi kayak atene ndak spuring gitu loh saya. Ya sekolah saya terus. Teman saya ngomong, sepatumu itu gak kualik ya Steve. Enggak coba waliin, diwalik gini. Mbok diwalik ping swidak jaran, ya tetap kualik aja. Saudara. Tahu swidak jaran? Gak tahu? Takono Pak Gembala, tahu swidak jaran itu. 72. Loh kenapa? Swidak itu 60, jaran itu rolas. Takono Pak Gembala, ya Pak ya, jalan itu rolas. Lo masuk gak ero Bandeng 01, Bekecot 02, Babi 07 kalau saudara ya. Jadi jaran ini rolas. Oh, zaman itu durung ono kon ya, belum zamannya. Ya, kita punya kitab suci baru namanya Erek-erek 1000 tafsir mimpi ya. Waduh, itu kitab suci luar biasa. Zaman dulu itu semua orang kalau ibadah itu bawa catatan. Ya, ayat pertama 1 Korintus 1 ayat 1. Waduh, 3 1 1 1 sakope korek bener ya. Zaman dulu. Sekarang untung harus bertobat kabeh ndak ono itu ya. Coba kita lihat, saya sekolah. Ya, sampai saya jadi guru. Sampai saya jadi dosen.
Gara-gara mulut orang yang tidak tanggung jawab ini. Gegeran saya keluar dari sekolah itu. Tidak ngajar lagi. Ya nuruti gregetan. Dipecat lagi dengan tidak hormat. Ya. Belok jalan saya. Tahu saudara, setiap kali saya lewat sekolah itu, perut saya ini kayak mual-mual mau muntah. Awal sakit mah itu ya bergerak kayak gitu. Ya. Kerungu nama guru-guru itu, waduh muncul saya. Tapi satu kali dengan saya nganggur, istri saya kerja, saya ini mau nulungnya anak panti asuhan. Ada satu panti asuhan namanya Ebenezer. Saya tolong anak-anak mau ujian, tak lesi. Saya bawa anak saya yang besar itu ya masih kecil waktu itu belum TK. Terus ngomong ini, namanya Ebenezer juga. Ini loh, panti asuhan sama dengan namamu Ebenezer. Kamu lihat nakal-nakal tak gonang panti asuhan nih. Anak saya ngomong, iya wis Pak aku gondrene aku seneng aku ya. Lah kenapa? Di panti asuhan akeh asune katanya. Dianggap panti asuhan ini panti sing akeh asune jadi seneng deh ya. Ya, terus ibu panti ini seorang nyonya pendeta ngomong begini, "Bro, sudah berapa bulan enggak ngajar?" "Hampir setengah tahun, Tante." "Oh, oke. Tapi bro ini rasanya dipanggil Tuhan melayani." "Hah? Dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Maksudnya jadi pendeta, Tante?" "Iya." Aduh. Saya ngomong dalam hati, aduh sebentar di sing kathah. Yuk oleh sampean mboten gitu ya. Ya berkali iya loh, tak doano ya. Nah saya mau nolak ya enggak wani, didoano. Nah singkat cerita saya belok jalan saya. Enggak kenceng jadi guru, saya jadi siswa sekolah Alkitab. Selesai sekolah Alkitab, saya diundang retreat di Sarangan. Yang ngundang itu pendeta saya yang mecat itu loh Bu. Saya ngomong sama Bu Stefanus, iki ya apa teko ah. Sapa sing ngundang? Wong sing mecat awake dhewe iki lho. Mateng kon, gak keliru adeke. Engko merteko kono lho kon tali gak sida lah ngono ya soro kene ya. Ya wis lah hamba Tuhan itu harusnya kemana kau diutus, kemana kau juga pergi. Saya pergi. Saya sampai ruangan retreat, saya tanya, "Kamar saya di mana?" "Oh Pak Stefanus ya?" "Iya Pak, kamarnya Bapak enggak di tempat ini." Ya namanya Yolanda itu tempat retreat. Tapi di atas ada hotel dekat dengan telaga. Sebelah kamar tante, mateng kon. Saya naik lagi sampai nyetir dewe Pak waktu itu ngomong gini dalam nama Yesus. Muka-muka tante wis turu, sengarola sih wisan. Dadaknya waktu saya berhenti di situ, tante ini keluar. "Loh Steve, hei tante." Saya ya rodok-rodok, waduh jangan-jangan wong iki blereng, wis gak ketok aku ya. "Ya apa kabarnya baik-baik ya?" "Iya tante, mana Esti?" Esti itu Bu Stefanus. "Oh ini, mana si Eben itu?" "Ya saudara rangkul, lu ada adiknya lagi saudara." "Iya tante." Wah selesai, saya ini di dalam kamar itu sampai nangis. Iki apa tenan, apa iya, apa enggak, apa iya. Besok saya layani, tante itu yang ngasih makan saya. Saya dipeluk, habis sarapan dia ngomong ini, "Steve, tante minta maaf ya waktu itu tante enggak ngerti apa-apa. Jadi gegerin enggak tahu orang cuma perintahkan tante tanda tangan. Sorry, jadi aku enggak tahu." "Oh enggak apa-apa tante." Saya jadi ingat. Tante saya jadi ingat satu cerita Alkitab. Ada seorang namanya Filemon. Dia punya hamba namanya Onesimus. Sementara pisah. Supaya lebih baik nanti engkau dapat. Sekarang tante, saya kembali ke tante dengan keadaan yang jauh lebih baik. Oke, sekarang kembali ke sekolah ya. Enggak jadi guru tapi jadi anggota yayasan. Bayangin saudara. Tapi jalan itu yang menentukan bukan orang-orang jahat. Zaman waktu saya belum mengampuni, tahu nama, dengar nama itu kudu melukok saya. Akhirnya orang-orang, teman-teman saya yang menjahati saya itu bukan penjahat, sekarang jadi pahlawan buat saya. Coba lambemu biar apik, aku tetap jadi guru koyok kon. Halo? Satu kali mereka nyambangi saya ke rumah Pak. "Loh Pak Stefanus, ini kok ada motor Jawa, jejer akeh motor sapa? Motorku." "Hah? Ono Mercy bareng iki?" "Iya."
Lah kok iso akeh men? Lah iki lho, satu untuk saya, satu untuk istri, satu untuk anak lagi, untuk mantu. Lah iki sing gedhe iki. HS iki gawe sapa? Lek pas lunga mbek putu. Aduh, luar biasa ya kon ya batin saya. Coba aku biyen guru SD kaya kon gak duwe iki. Halo betul ya? Halo betul ya? Iya Pak, ya nasib orang itu siapa yang tahu? Gak tahu, sengeta ya lambemu sing ngero ya. Coba kita lihat saudara. Jangan engkau pernah sakit hati kepada orang yang membelokkan jalan Anda. Sesungguhnya bukan mereka yang membelokkannya. Yang membelokkan adalah Tuhan. Yang percaya katakan lewat mereka. Mereka itu dipakai Tuhan. Mama nyanyi itu tidak salah. Itu dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk ngidik-ngidik hatinya Saul jadi keki, jadi benci. Daud diusir. Tahu? Pasal 21 Daud pergi, pasal 30 dia menderita ada di Siklag. 30 puncak kesusahannya, 31 Saul mati. Muncul babak baru 2 Samuel, Daud jadi raja. Itu ndak Daud diusir, Saul ndak mati-mati. Loh, sungguhan ini. Lah kenapa? Saben perang Daud maju menang. Perang maneh Daud maju menang. Sampai tuwek Saul mati, Yonatan yang jadi. Karena Daud pergi, Israel diserang oleh Filistin, Saul maju. Ayo Yonatan melok. Adik-adikmu 3 mana? Ayo suruh melok kabeh. Pembawa senjatanya, ayo ikut. 5 maju, kalah mati kabeh. Saul susah dan bingung berkata, pedangnya ditancapkan ke tanah, dia ambrukkan dirinya ke pedang, bunuh diri mati. Pegawainya, pembawa senjatanya ikut juga, tamat sudah. Coba Daud tidak pergi. Ongkrang-ongkrang si Saul, maju. Mate gak mate kon wis. Lek ono pampasan papa sing punya, lek ono rugi yo. Betul? Halo betul? Itu Daud, ono perang itu, maju kono. Korbannya apa? Nyawamu. Lek kon menang nggo sapi, wekku. Dasar moroto nerdok jam, wekku dewe. Halo? Kok bisa diusir itu loh? Kok bisa sampai pergi? Lah kenapa? Waktu Daud meniti kehidupannya, Saul mati. Siapa yang dapat menentukan langkahnya? Seorang nabi, coba. Saya jadi ingat Yeremia 10 ayat 23. Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat yang ke-23. Ya. Aku tahu ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, lihat kata Yeremia. Aku tahu ya Tuhan, artinya aku tahu bukan karena dikasih tahu. Aku tahu itu karena aku ngalami sendiri. Memang aku tahu. Ya, tahu. Aku tahu. Aku saiki ngerti basa Jawane. Oh, cetau. Ya. Cetau itu tahu. Pucetau itu enggak tahu. Bahasa Mandarin, tapi bahasa Kediri pucetau itu tiba, Bu. Begitu brak terus. Loh, tiba. Heeh. Loh, lah terus piye? Pucet ta? Pucet. Pucet ta? Pucet. Wong tiba. Jadi ditanya, pucet ta? Jawabnya, pucet. Wong tiba. Iku kayak bagul semongko, saudara ya. Bagul semongko itu kadang-kadang, iku abang pak, api iki wis abang iki kok teko mendang di sigar, api iki teko omah pucet. Itu Anda usul, loh Pak, kok pucet iki? Loh sampean hati-hati kok semongko iki mang. Gak glondong ya semongko nih, ya mang glondong didik lah mangkane. Lek foto ya abang, lek tiba pucet. Makanya gak usah mongko ya sing hati-hati. Begitu tiba, pucet ta? Pucet. Aku tahu, kata Yeremia. Sekarang aku tahu Tuhan. Tahu apa Pak? Bahwa manusia tidak berkuasa. Bahwa manusia tidak berkuasa. Untuk menentukan jalannya. Untuk menentukan jalannya. Daud maunya ke depan. Hanya gara-gara orang yang dipakai Tuhan nyanyi. Dia mesti belok ke kanan misalnya. Atau ke kiri.
Lah kenapa? Manusia tidak ada yang bisa menentukan jalannya. Anda jangan coba-coba. Ya, kalau Tuhan belokkan jalan Anda, lewat perbuatan orang, sudah terima saja dengan ucapan syukur. Tidak usah marah, tidak usah dendam. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus Pak. Dan orang yang berjalan. Orang yang berjalan. Tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Tidak punya kuasa menentukan langkahnya. Wis toh, serahno kepada Tuhan. Kesimpulan saya hari ini. Kenapa Daud harus mengalami itu? Karena dia belok di jalannya Tuhan. Sepertinya sengsara. Pasal 21, hanya pasal 30 saja. Daud mentok di Siklak. Nanti baca di rumah ceritanya. Tapi saya yakin Anda tidak baca. Wis pasti gak moco, wis ta. Percaya aku. Lah lha opo kang ngangguren to moco ya. Pasal 31 saat tadi dikatakan Saul mati. Lah untuk mempercepat rencana Tuhan, Daud mesti belok. Saya pikir kalau belok ini bukan sebuah belokan biasa, tapi belokan menuju jalan pintas, menuju kesuksesan. Mungkin jalannya bukan jalan rata, jalan raya, harus masuk gang kecil, tapi tahukah gang kecil ini adalah gang terabasan Tuhan menuju kepada sebuah keberhasilan untuk kita semua. Yang setuju katakan? Jadi kalau sedang dibelokkan oleh Tuhan, tidak usah marah. Nyanyian itu berkata, sekalipun musim berganti, sekalipun ada masa-masa sudah tidak sama, tapi sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya hanya Yesus. Izinkan Tuhan yang bekerja dalam jalanmu, dan waktu engkau dalam jalan-jalannya, engkau pasti akan dibawanya kepada keberhasilan yang lebih cepat. Yang setuju katakan, amin. 18 lebih 35 menit. Waktu Indonesia Barat, selesailah ceritanya. Ya, kita ketemu lagi di perjalanan Daud berikutnya, ya di tempat yang sama dan siaran berikutnya. Tuhan memberkati kita. Saudara.